Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Kajian kita kali ini itu akhirnya maju ya. Maju. Sebetulnya kita membahas Yerusalem baru itu nanti ya, di akhir setelah tidak ada nabi dari bangsa Arab itu selesai ya. Itu baru Yerusalem baru, urutannya begitu. Tetapi kalau aku lihat di unggahan kemarin tentang bagaimana aku mengkritik sejarah Via Dolorosa, di situ diskusi teman-teman Islam dan Kristen sudah membicarakan tentang Yerusalem baru. Bahkan ada dari teman Kristen kita yang mengatakan bahwa Yerusalem baru itu surga, tidak di bumi ini gitu. Jadi tak pikir ya sudahlah, nggak apa-apa, kita bahas aja sekalian gitu ya. Nanti kalau kalian memang runut mengikutinya nggak ada masalah, meskipun ini seharusnya di akhir, bisa kok nanti gampang dipahami ya gitu ya. Oke. Maka judul kita kali ini adalah Yerusalem baru kok dibilang surga sih gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahasan tajuk kita, nampak sini Le, Yerusalem baru kok dibilang surga ya. Ini judul kajian kita ya. Yerusalem baru kok dibilang surga sih gitu ya. Oke. Sebelumnya aku kasih sedikit penjelasan ya, kitab penutup ya. Jadi kita berbicara Yerusalem baru dalam perspektif kekristenan itu tidak bisa tidak kita akan menukil kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini penutup daripada seluruh kitab perjanjian baru ya. Ini tidak bisa dibilang tebal karena tidak lebih dari, tidak sampai 10 halaman. Ini cuma 9 halaman. Jadi dia relatif tipis meskipun tidak sedikit daripada kitab Yunus ya. Kalau kitab Yunus itu cuman ya ini satu lembar ini ditambah ini ya, satu lembar ini ditambah ini. Jadi kitab Yunus ini sedikit, meskipun nanti ada lagi yang cuman lebih sedikit dari kitab Yunus. Intinya bagaimanapun kitab Wahyu ini tidak bisa dikatakan tebal ya, cuman kalau nggak salah 9 lembar lah dia. Jadi nggak sampai 10 lembar. Itu yang bisa aku sampaikan. Kemudian kita akan mencari tahu tentang latar belakang kitab Wahyu. Disebut kitab Wahyu itu sebetulnya singkatnya, panjangnya itu biasanya disebut kitab Wahyu kepada Yohanes ya. Begini latar belakangnya. Kitab Wahyu kepada Yohanes itu bisa disingkat kitab Wahyu gitu aja, adalah kitab terakhir ya, seperti aku bilang tadi, dari semua penutup perjanjian baru ya. Selain kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang sulit dipahami dalam Alkitab sehingga menimbulkan banyak penafsiran atasnya. Nah, ini dulu yang harus kalian pahami dulu itu ini ya, bahwa kitab Wahyu itu merupakan salah satu kitab yang sulit dipahami dalam Alkitab sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Sehingga nanti kalau terjadi ragam penafsiran itu ya memang kitab Wahyu itu begitu, dia sulit dipahami. Nanti kalau kalian baca kitab Wahyu itu seperti dongeng tentang binatang-binatang ya yang bertanduk berapa, itu seperti dongeng. Kalau kalian rajin membaca tentang binatang-binatang mitologi Yunani ya seperti itu ya. Oke. Berikutnya ya, pada abad kedua Masehi ya,
orang-orang Kristen memiliki pemahaman bahwa kitab Wahyu adalah kode simbolis. Jadi dia berupa metafora yang meramalkan orang-orang atau peristiwa tertentu yang mengantar pada akhir zaman. Jadi dia berbicara tentang akhir zaman, atau dalam bahasa kampus disebut eskatologi, ya. Oke, pada saat itu sekelompok kaum Montanis pergi ke padang gurun Frigia untuk menyaksikan Yerusalem surgawi turun dari langit. Tetapi mereka semua kecewa dengan penantian mereka, gitu. Ya, jadi sudah terbukti, ya, ketika dikira Yerusalem baru itu di surga dan nanti bisa turun, ternyata setelah dinanti-nanti mereka kecewa. Berikutnya, siapa yang menulis kitab Wahyu ini, ya? Banyak yang mengatakan memang kitab Wahyu ini dinisbahkan kepada Yohanes. Tetapi yang menjadi pertanyaan, itu yang nama Yohanes di sana kan banyak. Apakah itu Yohanes Pembaptis ataukah Yohanes yang menjadi murid Yesus? Itu menarik juga untuk didiskusikan. Atau sebetulnya bukan kedua-duanya, tapi yang memang sengaja dinisbahkan kepada Yohanes, artinya sebetulnya bukan Yohanes yang menulis. Seperti Injil itu dari 4 kanonik itu 2 Injil itu Markus dan Matius. Lukas dan Matius yang menulis itu notabene bukan murid Yesus. Tetapi dalam dunia kekristenan itu tidak menjadi sebuah masalah, ya. Maka tinggal 2 nama yang bisa dinisbahkan sebagai murid Yesus, yaitu Matius dan Yohanes. Nah, namun demikian, dari sebuah penelitian ternyata apakah itu Matius dan Yohanes muridnya Yesus seperti Yohanes wahyu kepada Yohanes ini, atau bukan, itu debatable juga ternyata. Belum bisa dipastikan bahwa itu adalah murid-murid Yesus, ya. Tetapi kita harus maklum dalam dunia kekristenan hal demikian tidak menjadi masalah bagi mereka, ya. Begitu juga, apakah ini Yohanes muridnya Yesus, apakah ini Yohanes Pembaptis, apakah ini sengaja ditulis orang dan dinisbahkan kepada sebuah nama yang terkenal yaitu Yohanes, itu bagi dunia kekristenan tidak menjadi masalah, ya. Meskipun pengakuannya ini Yohanesnya muridnya Yesus ini. Oke, secara umum Yohanes dikenal sebagai salah satu murid Yesus memang, ya. Dan kalau kita baca di kitab Wahyu, ya, Wahyu pertama yang nomor 9 itu, Yohanes berada di Pulau Patmos, pulau kecil dan tandus di lepas pantai Asia kecil ketika ia menerima wahyu dari Tuhan. Nah, jadi ya nggak ketemu memang. Kalau disandingkan dengan Islam nggak ketemu, karena dalam Islam itu yang berhak menerima wahyu itu nabi, ya, nabi, bukan muridnya nabi, bukan sahabat nabi, ya. Sedangkan Yohanes ini posisinya dia di bawah Yesus, gitu, ya. Ya memang itulah perlu didudukkan antara Islam dan Kristen sebetulnya apa terminologi nabi dan apa terminologi rasul, ya. Itu memang beda di situ. Jadi ya kalau menyimpang antara Islam Kristen ya sudah menjadi maklum, ya. Makanya kalau misalkan Yohanes menerima wahyu dari Tuhan itu dalam perspektif Islam itu tertolak, gitu, ya. Tapi kan kita tidak bisa menilai kekristenan dalam perspektif Islam, gitu. Jadi ini sekedar informasi saja. Kalau dalam kekristenan Yohanes itu punya atau dimungkinkan untuk menerima wahyu dari Tuhan, ya. Oke, Pulau Patmos tempat diturunkannya kitab Wahyu kepada Yohanes. Nah, nanti itu ujung-ujungannya dengan kedatangan Yesus yang kedua, ya. Kedatangan Yesus yang kedua. Jadi begini, kita buka dulu, ya, tentang kitab Wahyu. Nih kitab Wahyu ini, ya. Orang biasanya nyebutnya kitab Wahyu, ya. Nampak gini, kitab Wahyu, ya. Sebetulnya kitab Wahyu kepada Yohanes ini dia nanti itu ujung-ujungnya berbicara, ya, setelah ini langit baru, bumi baru.
Ini nampak ini. Langit baru, bumi baru, baru nanti kemudian Yerusalem baru. Yerusalem baru tuh ini akan mendongkrak, men-trigger tentang ini. Kedatangan Yesus yang kedua, ya. Kalau di kitab Yohanes itu, kitab Injil yang Yohanes ya, bukan yang kitab Wahyu ini, bahwa Yesus itu pergi ke rumah Bapa dan di sana banyak rumah, dia akan menjemput kembali ya untuk mengajak kekristenan atau orang-orang Kristen ya untuk ke rumah Bapa gitu. Jadi yang punya rumah Bapa, bukan Yesus. Yesus tidak punya rumah. Kalau lihat Yohanes itu ya, kan sudah jelas dia bilang, aku mempersiapkan rumah ya, di rumah Bapakku itu banyak rumah dan aku akan menjemput kamu. Teksnya kan begitu. Berarti kan jelas yang punya rumah itu bukan Yesus, Bapa yang punya rumah. Ya. Oke, ya. Terus kedatangan yang kedua, inilah yang aku berkali-kali bilang sama teman-teman Islam ya. Yesus turun lagi itu dalam kekristenan menjadi sebuah akidah yang itu fundamental, disebut dengan kedatangan yang kedua. Dalam perspektif Islam disebut nanti Kanjeng Nabi Isa jelang kiamat turun lagi. Itu kalian itu kalau dikasih tahu itu ngerti gitu loh ya. Jangan dablek. Pahami bahwa itu akidah saudara Kristen kita. Ya sudah, itu milik mereka, kita hormati. Ngapain kok kamu ikut-ikut percaya? Ya, Al-Quran tidak pernah mengatakan demikian gitu. Mau selamat ikut Kanjeng Nabi Muhammad, mau tidak selamat silahkan tinggalkan. Itu aja pilihannya, nggak usah nunggu-nunggu yang mau datang siapa-siapa. Orang sudah jelas kataman Nabi kok, kamu masih nunggu aja. Ya, itu yang perlu aku jelaskan tentang kitab Wahyu. Terus kita akan beranjak lagi ya, setelah aku menjelaskan kitab Wahyu, aku akan menjelaskan tentang Yerusalem dulu ya. Yerusalem, sekilas tentang Yerusalem itu ada yang bilang kalau bahasa akad atau akadia itu adalah Urusalim. Ya, nanti kalau Ibraniunnya Yerusalem, kalau Arabiunnya menjadi Darussalam. Ya itulah bahasa. Kenapa mirip-mirip? Ya seperti aku bilang, ya, bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, ora ro apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kamu tahu bahasa dari mana? Dari bapakmu. Bapakmu dari mana? Dari bapaknya. Bapaknya kalau ditarik terus ditarik sampai ke Adam. Adam dari mana? Apa dia bikin bahasa sendiri? Kan tidak. Ya. Yang akhirnya itulah yang disebut dengan bahasa firman. Nanti dari bahasa firman inilah manusia mencontek dengan menambahi dan mengurangi, membuat bahasa budaya. Jadi kalau mirip-mirip seperti ini ya, itu menunjukkan bahwa dia berdasarkan dari satu sumber yang sama. Gitu loh. Sama aja abjad. Ya. Ibraniun alef, Arabiun alif. Kenapa Yunani kok alfa? Kenapa Latin kok A? Kok nggak langsung ke C dulu? Kenapa kok alfa kok nggak langsung beta dulu? Ya, dan kata-kata abjad itu kalian kan nggak tahu bahwa kata-kata abjad itu dari perspektif Arabiun. Ya, jadi sekarang kita tinggal melihat saja. Yang menerima wahyu itu bangsa Yunani, bangsa Romawi, bangsa Israel, bangsa Arab, bangsa yang mana? Dari situ kita tahu nanti yang meniru Arab Israel meniru Yunani Romawi atau Yunani Romawi meniru Israel dan Arab. Kenapa kok huruf-hurufnya awalnya sama? Ya. Oke. Yerusalem menurut Alkitab adalah ibu kota bangsa Israel kuno sejak tahun 1070 sebelum Masehi. Bayangkan berapa tuanya.
Kalau yang Israel modern aku bilang kemarin ya, itu kan tahun 1948. Jauh lebih muda daripada kita, selisih 3 tahun. Ya. Ini Israel kuno itu 1070 sebelum Masehi. Oke. Dipahami sebagai Yerusalem itu ya, kalau Ibraniunnya bisa ya kedamaian ya. Kedamaian, jadi damai, merujuk pada damai, salam, salim, itu damai ya. Begitu. Jadi ya kalau harafiahnya ya kota damai lah gitu, gampangannya itu disebut kota damai. Oke. Aku sudah jelaskan apa tadi? Kitab Wahyu, latar belakangnya, kemudian Yerusalem sudah. Sekarang kita coba bagaimana melihat pemahaman teman-teman Kristen kita tentang Yerusalem baru, ya. Begini. Ini perspektif kekristenan ya. Yerusalem baru ini adalah kota simbolis yang melambangkan sekelompok pengikut Yesus yang pergi ke surga, seperti aku bilang tadi ya. Yesus akan datang. Kedatangan yang kedua menjemput teman-teman Kristen ke surga, karena Yesus sudah siapkan rumah di surga, yaitu di tempatnya Bapa. Ya. Oke. Terus mereka akan memerintah bersama Yesus dalam kerajaan Allah. Aku sedikit memberikan sebuah informasi. Aku pernah mengikuti kajian dari seorang pendeta doktor dari Semarang ya, tapi eksisnya di Jakarta. Itu inisialnya pendeta ES ya. Nanti kalau aku sebut namanya secara langsung rame lagi. Karena pendeta ES ini dihajar juga oleh Kristen-Kristen lainnya, karena dia mengatakan bahwa Bapa dan Yesus itu tidak setara. Memang sudah jelas kok dibilang bahwa Bapa lebih besar daripada aku, kan berarti kan relatif tidak setara. Oke, sebut saja pendeta ES gitu ya. Dia mengatakan begini kalau menurut pandangan dia. Jadi tidak eksklusif. Pendeta ES ini dia eksklusif. Dia bicara begini bahwa orang-orang di luar kekristenan itu bisa saja menjadi penghuni surga atau penduduk surga. Cuman mereka sebagai rakyat. Adapun yang megang pemerintahan itu dikepalai oleh Yesus dan bersama teman-teman Kristennya, gitu ya. Jadi Yesus dan para teman-teman kita yang Kristen itu ya nanti itu memegang pemerintahan di kerajaan Allah ya. Sedangkan yang lainnya itu hanya sebagai rakyat. Tapi ya lumayan ya kalau meskipun jadi rakyat kalau di surga ya. Di sini ya tentunya tidak semua kekristenan setuju ya dengan pendapatnya pendeta ES itu bukan suatu yang kita diskusikan ya, hanya sebuah informasi saja. Sama seperti Katolik. Katolik dulu itu memegang teguh Ecclesia Nulla Salus. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Namun kemudian lewat sebuah katakanlah persidangan ya, kalau kita muktamar begitu, ternyata mereka juga mengakui adanya kebenaran-kebenaran lain di luar gereja. Jadi yang awalnya eksklusif akhirnya bisa juga menjadi inklusif ya. Oke, aku lanjutkan. Nah, ini untuk teman-teman Kristen yang sering menanyakan ternyata di surganya orang-orang Islam itu ada kawin-mengawin ya. Yaitu jangan tanyakan ke aku ya. Kalau ditanyakan ke aku akan babat habis ya. Babat habis ya. Aku tidak memahami seperti itu ya. Jadi yang katanya nanti sana dapat bidadari, apalagi terus yang katanya perawan-perawan suci-suci, itu karena salah mengerti, salah memahami. Ya. Kalau kamu mau diskusikan tentang kawin-mengawin di surga, jangan sama aku babat kamu. Kamu cari ustadz-ustadz lain yang setuju dengan pendapat itu. Aku nggak setuju. Itu kesalahan karena mereka tidak tahu apa itu pasangan, apa itu istri, apa itu mutaharotun.
Jadi dalam otaknya yang ngeres itu mutaharotun itu perawan saja. Padahal itu bahasa metafor yang dimana disebutkan ya, surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terbetik oleh hati. Yang kita terima itu hanya sebatas informasi saja. Tapi aktualinya seperti apa kita belum tahu. Karena kita belum ke sana. Itulah yang disebut oleh pakar filsafat kita yang namanya Kang Mas RG itu menyebutnya dengan istilah apa yang dulu sempat rame itu karena kegoblokan publik aja nggak bisa memahami bahasanya Mas RG. Dulu dia sebut apa sebentar. Aku pernah bahas itu tapi di Facebook itu namanya bahwa kitab suci itu aduh lupa aku. Kitab suci itu kalau error ini begini, nggak lambat dia loadingnya. Kitab suci itu fiction. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau lagi error cari loadingnya sulit ya. Fiction. Ya. Masalahnya orang itu dikirain fiction itu fiktif, itu yang jadi masalah. Fiction itu belum sampai, kita belum sampai ke sana, waktunya belum tiba. Fiction, kita mengawang-awang. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak faktual. Faktual, cuman waktunya belum sampai ke sana. Maka dari itulah surga itu selalu harus dipahami dalam perumpamaan, karena aktualisasinya belum pernah terlihat oleh mata dan terbetik oleh hati. Makanya ketika membaca informasi tentang surga di dalam Al-Quran itu harus hati-hati. Jangan karena mutaharotun itu terus, aku juga nggak ngerti otaknya itu kok ngeres gitu loh. Mutaharotun itu bersih, suci, tapi tidak identik dengan keperawanan. Kok otak kalian tuh perawan-perawan gitu. Ya. Makanya kalau teman-teman Kristen mau diskusikan tentang surga, tentang bidadari, tentang perawan, jangan sama aku. Tak libas kamu loh sama aku. Ya, cari sana ustadz yang setuju dengan pendapat itu. Kalau aku tidak setuju. Ya. Oke. Berikutnya sebentar ini kepijet-pijet ini ya. Sebentar. Ternyata di dalam surga Kristen juga ada kawin mengawin. Itu loh. Ya. Ini juga teman-teman Islam mungkin ketika ditanyai bahwa di surganya Islam ada kawin mengawin ya. Memecah perawan lah yang katanya dapat bidadari lah yang 27 atau 47 atau 107, 1007 nggak tahu lah aku. Kamu diam aja karena kamu nggak ngerti. Ternyata di surganya Kristen juga ada kawin mengawin. Nah ini yang teman-teman Kristen juga entah karena dia goblok juga nggak pernah baca kitab Wahyu entah bagaimana. Jadi goblok ketemu goblok ya repot diskusi kalau begitu ya. Sebentar ini lari lagi dia. Jadi ternyata surganya kekristenan juga ada kawin mengawin. Yang menjadi begini dijelaskan ya. Yang menjadi mempelai pria itu nanti Yesus. Ya. Dia biasanya disebut dengan istilah mempelai atau pengantin ya. Terus siapa pengantin wanitanya atau mempelai wanitanya? Itu pengikut Yesus. Jadi orang Kristen ini ya nanti itu menjadi mempelai wanita ya atau pengantin wanita. Nanti Yesus itu menjadi mempelai pria ya. Jadi pengantinnya yang pria ya. Alkitab menyamakan hubungan antara Yesus dan orang Kristen ini seperti hubungan antara suami dan istri. Lihat itu ya. Ini bisa dilihat di ya mana tadi ini hubungan suami istri 2 Korintus ya 2 Korintus 11 ya nomornya 2. Nih bisa baca di sini ya.
Bisa lagi di Efesus ya 5 23 sampai 25. Nah, baca di sini ya. Jadi nanti pengantin pria ya atau laki-laki itu Yesus. Nanti kawin sama pengantin wanita, yaitu apa? Kristen ini, teman-teman Kristen ini. Ya. Jadi ada ya, di surganya orang Kristen juga kawin mengawin ini ada ini. Ya, justru asik ini. Ya. Pengantin prianya itu Yesus ya. Terus pengantin wanitanya itu teman-teman Kristen, jadi kawin dia di sana itu ya. Mungkin teman-teman Kristen akan mengatakan logos itu harus dipahami secara metafora. Kalau kamu ngomong gitu sama. Surganya orang Islam juga harus dipahami secara metafora, ngerti kau? Karena tidak ada satupun orang pernah ke surga. Mau agamanya apa kek, nggak ada yang pernah ke surga. Kalau ada ngomong dia pernah ke surga, itu sobek mulutnya. Gitu. Ya, ini supaya tahu semua. Jadi nggak main-main belajar itu. Kalau teman-teman Kristen ngomong logos, itu harus dipahami secara metafora perkawinan antara Yesus dan orang Kristen. Sama, aku bilang. Kenapa kalau surgamu nggak kamu pahami secara metafora, tapi kalau surga Islam nggak kamu pahami secara metafora? Itu duduk permasalahannya. Ya. Oke. Persoalannya sekarang itu begini. Persoalannya ya, itu tadi deskripsinya. Jadi intinya dalam kekristenan Yerusalem baru itu adalah surga. Ya. Nanti kalau aku ya tidak surga. Nanti aku akan jelaskan ketika sudah di akhir tentang adakah nabi dari bangsa Arab itu, ya. Nanti aku akan jelaskan. Karena sudah kita lihat, ya. Kalau kita memahami tentang Yerusalem baru itu ansik dengan hanya mengandalkan kitab Wahyu saja, maka itu lost control. Dia tidak boleh dipahami hanya berdasarkan kitab Wahyu saja. Akhirnya apa? Akhirnya ya Yerusalem baru itu jadi surga. Gitu. Belum lagi kita ngomong sebetulnya kedudukan kitab Wahyu ini seperti apa sih? Kok dia bisa masuk kanon? Benar itu si Yohanes, itu muridnya Yesus? Jangan-jangan Yohanes lain. Benar dia terima wahyu dari Tuhan? Jangan-jangan itu hanya sebuah inspirasi dia. Karena ceritanya kan seperti dongeng kalau kita baca itu. Ya. Persis dongeng. Apalagi kalau kamu sebelum baca itu baca dulu tentang binatang-binatang mitos dari negeri Yunani sana. Sudah wes ketemu itu. Gitu, ya. Nah, sekarang kalau kitab Wahyu ansik berbasis kitab Wahyu, memang jadinya Yerusalem baru itu surga. Gitu loh. Tapi kan tidak bisa begitu. Bahwa ada keluhan terhadap Yerusalem yang disampaikan oleh Yesus. Yang katanya, aku ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anaknya, tetapi engkau tidak mau. Itu nggak bisa dilepaskan. Ya, nggak bisa dilepaskan terus kalian bilang Yerusalem baru itu surga. Surga dari Hong Kong apa? Ya. Karena kalau kita lihat narasi tentang keluhan terhadap Yerusalem itu justru harus ada Yerusalem baru dan itu harus dikaitkan oleh nabi yang akan datang. Yang disebutkan dia datang atas nama Tuhan. Coba. Ini yang Islam-Islam ini kudunya ngerti ini. Karena apa? Karena awalnya Bismillahirrahmanirrahim kan? Aku sudah jelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ada pada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka, maka dia yang namanya pembuka itu di depan. Aku sudah jelaskan dulu tentang ayat yang pertama kali turun dan surat yang pertama kali turun. Ya. Posisi Bismillah pada Al-Fatihah itu bukan awal surat, bukan apa ya?
bukan seperti bismillah di surat-surat lainnya sebagai sekedar pembuka, tidak. Kondisi ya, posisi bismillah dalam Al-Fatihah itu bagian dari surat. Makanya dia disebut 7 yang berulang. Lah kalau Al-Fatihahnya nggak dibaca, kamu dalam sholat berarti kan cuma 6 yang kamu baca, 6 ayat. Nah, itu kasih tahu sama teman-teman Kristenmu itu apa? Aku kan sudah ajarkan kemarin apa artinya Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kan kalian tuh selalu menerjemahkan dengan nama. Aku sudah bilang bukan dengan nama, tapi atas nama. Itu loh. Karena kalian sudah terkontaminasi dongeng-dongeng Bible. Ya. Jadi kalau kita lihat ya di kitab Matius tentang keluhan terhadap Yerusalem, apakah terus serta-merta Yerusalem baru bisa dikatakan itu surga, itu yang fiction? Ya ora iso lah. Karena Yerusalem baru itu nanti akan hadir bersama datangnya kenabian baru. Di mana Yerusalem baru itu? Di bumi ini. Di mana dia letaknya? Ah, nanti. Sabar dulu, nanti aku jelaskan. Ya. Sekarang kita membicarakan dalam perspektif kekristenan dulu ya. Bila Yerusalem baru, surga itu dikatakan seperti yang aku katakan tadi ya, itu akan mengandung masalah. Bagi kekristenan sendiri itu akan mengandung masalah yang cukup serius ya. Cukup serius sekali masalahnya. Seperti ini ya. Bentar, aku cari dulu ini. Ini begini persoalannya ya. Aku tetap menuntut seperti yang tadi aku bilang. Kalau Yerusalem baru itu dikatakan nanti surga yang fiction tadi. Atas dasar mana tafsiran Yerusalem baru bisa dikatakan sebagai kota simbolis yang merujuk pada surga? Ya, atas dasar mana? Dan aku sudah gambarkan tadi ya, kita membaca kitab Wahyu itu akan menjadi multi tafsir. Karena memang itu sulit untuk ditafsirkan. Karena ceritanya seperti dongeng gitu loh. Dia menjadi liar. Sekarang kalau ada yang ngomong itu surga, aku bilang tidak, mau apa? Dan aku menuntut kalau dibilang surga atas dasar yang mana? Dibilang surga. Kok tafsirannya bisa lari ke surga gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Kalau alasannya kan aku sudah bilang kalau aku keberatan tuh disebut surga. Karena kita bicara Yerusalem baru tidak bisa terlepas ya di ayat yang ini yang kemarin sudah kita bahas. Nampak sini leh. Matius ya. 23 ya. 37 sampai 39. Nggak bisa terlepas dari ini. Ditambah lagi Lukas, ini kamu cek nanti ya, 13, ya, 34 sampai 35. Ini keluhan terhadap Yerusalem. Karena di ujung surat ini nanti ujungnya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu ternyata sudah diinformasikan jauh sebelumnya di kitab Mazmur. Ini aku singkat ya, MZM ini Mazmur 118 ya, kitabnya 26. Nih. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkatimu dari dalam rumah Tuhan. Ya. Itu menyatakan akan datangnya seseorang yang dikaitkan dengan Yerusalem nanti. Karena apa? Yerusalem sudah menolak kehadiran Kanjeng Nabi Isa. Begitu kerangka berpikirnya. Tapi oke lah, aku ikuti dulu kerangka berpikir teman-teman Kristen. Ya, aku ikuti dulu. Ya, seperti tadi ya, aku sudah jelaskan atas dasar mana tafsiran Yerusalem baru itu bisa merujuk sehingga dikatakan itu surga, bukan di bumi tapi di surga nanti.
dia fiction atas dasar mana. Itu kan harus jelas dulu. Yang kedua, seperti aku bilang tadi, ternyata di surganya orang Kristen ada juga kawin mengawin. Ya, nah ini teman-teman Kristen yang sering tanya surganya orang Islam mungkin belum pernah baca kitab Wahyu ini. Ya, atau kamu dibodohi sama guru-guru Alkitabmu. Makanya guru itu sebatas memberi informasi dan jangan kita mau dikooptasi oleh guru. Artinya apa? Kita harus banyak baca, jangan mengandalkan guru saja. Guru kadang ada lupa nggak menyampaikan informasi. Seperti ini kan aneh kalau orang Kristen nggak tahu bahwa di surganya juga ada kawin mengawin. Ya kan? Yang ketiga, ini yang menjadi masalah krusial ya. Yang ketiga ini ya. Kalaupun Yerusalem itu kalaupun loh ya. Kan diskusi itu nggak boleh kita kaku-kakuan. Coba aku menerima karena aku berpikir Kristen. Makanya aku menggunakan kalaupun. Kalaupun Yerusalem baru itu adalah surga, ternyata yang boleh masuk ke sana adalah 12 suku bangsa Israel saja. Sedangkan Anda jelas goyim Anda orang Indonesia kok. Pokoknya seluruh orang di luar Israel itu goyim, itu nggak berhak masuk Yerusalem baru. Karena apa? Di sana sudah tertulis 12 nama suku Israel. Makanya kalau kita lihat ya, budaya kita dulu itu depan rumah itu ditulis ada namanya siapa. Biasanya dicetak segini ya. Misalkan rumahku itu ya ditulis gini. Gus Beti gitu ya. Itu ditulis. Ini biasanya kalau dulu dicor dari logam kita bisa pesan seperti ini ya. Nah, ini ditempelkan di rumah, di depan rumah. Ditempelkan di rumah-rumah ini. Nah, bisa dibaut, bisa dipaku. Nampak le? Ini artinya yang punya otoritas penuh dalam rumah itu adalah Gus Beti. Yang lain tidak boleh masuk tanpa izin Gus Beti. Tidak boleh karena ini rumahnya Gus Beti. Begitu juga ya. Yerusalem baru itu di sana sudah terpatri 12 nama suku Israel. Terus ente Israel kagak. Kalau ente goyim bagaimana ente mau masuk? Itu loh. Itu kan jadi masalah. Belum lagi yang surga diukur-ukur pakai sekian kilometer sekian. Surga kok kamu ukur-ukur dari Hong Kong apa ngukurnya? Belum lagi dibatasi yang 1400 berapa itu. Berarti kuotanya udah penuh belum 1400-an berapa itu? Kalau kuotanya sudah penuh berarti kamu kan nggak berhak untuk masuk. Makanya aku bilang tadi ya, ini kitab Wahyu ini apa itu dongeng atau bagaimana gitu ya. Kalau dia dibilang ya tentunya dalam kekristenan dianggap itu firman Tuhan lah ya. Ya oke lah kan, kita harus hormati ya. Kalau itu memang dianggap firman Tuhan. Tetapi kalau kita pakai nalar sehat, kita sulit untuk menerima ada wahyu seperti itu gitu loh. Sulit. Gitu loh. Ya, kan seperti dongeng. Tapi kalaupun diterima akhirnya mentok juga karena Yerusalem baru itu ada 12 pintu dan pintunya semua tertulis suku-suku Israel. Lah yang goyim-goyim ini gak bisa masuk. Seperti kalian-kalian ya, yang bukan orang Israel. Itu nggak bisa masuk, gitu loh. Itulah yang aku bilang. Jangan kadang-kadang kekristenan ini SKSD sama Israel, ya. Sering SKSD, sok kenal, sok dekat. Padahal orang Israel sendiri nggak mau dekat sama kau, ya. Kenapa mereka bilang konsep Tuhannya saja itu sudah beda jauh. Israel nggak mengenal apa yang namanya Tritunggal. Israel itu tambah dia yang membunuh. Makanya pembunuhan paling hebat itu ketika ada manusia bisa bunuh Tuhan. Itu yang harus ditarik ke pengadilan HAM itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi aku sudah sampaikan ya. Yang paling krusial itu tadi loh ya. Bahwa di sana itu ya begini. Kalau aku bacakan begini. Selain itu Yerusalem baru memiliki 12 ya. 12 batu pondasi yang masing-masing bertuliskan nama nama dari ke-12 rasul ya. Itu aku juga nggak tahu. Yudas tertulis nggak di sana.
gitu loh. Kalau para rasulnya tertulis di sana, Yudasnya itu tertulis enggak di sana? Kan itu menjadi menarik ya. Apakah Yudas tertulis? Berarti kalau Yudas tertulis, perdebatan kita Yudas di surga atau di neraka selesai sudah. Kan begitu. Iya kan? Masalahnya jadi gini loh, banyak permasalahan-permasalahan terjadi di kitab Wahyu itu. Maka kalau kalian mengatakan berdasarkan kitab Wahyu, Yerusalem baru itu adalah surga, itu jauh panggang dari api. Ya. Jauh panggang dari api. Aku mau carikan ini di kitab mana yang dikatakan bahwa 12 suku Israel ini datanya jadi error. Nanti kamu bisa baca lah ya. Baca sendiri di kitab Wahyu di ayat berapa itu ya. Sehingga tidak semua orang di luar Israel bisa masuk ke sana. Karena itu sudah dikapling. Ya, sudah dikapling sama mereka. Yuk mau masuk ya diusir yuk. Ya. Yuk diusir. Nah, ini luasnya, kelilingnya 12.000. Jadi keliling, masa surga bisa dihitung begini. Berbentuk kubus yang memiliki keliling 12.000. Ini 12.000 apa ini? Stadion ini apa? Ya. Terus sisi tingginya hampir 560 km. Siapa yang pernah ngukur surga ini, ngawurnya ini? Kok asik sempat-sempatnya ngukur itu loh. Kan jadi aduh. Gimana? Ini sudahlah kau baca sendiri ya. Kitab Wahyu aku sudah jelaskan. Yang tentang 12 suku Israel itu aku cari belum sempat tertulis di sini ya. Coba aku carikan sebentar sih, ada nggak di sini? Ya pastinya ada, cuman di mananya itu yang perlu waktu. Ya. Kamu sudahlah kamu lihat sendiri dah gitu. Itu aja dari aku, penjelasan dari aku ya. Jadi menurutku tidak, Yerusalem baru tidak berbicara tentang surga yang nanti ya. Dia berbicara tentang sebuah kota suci yang adanya di bumi. Kalau nanti kota suci itu dikatakan surga, ya tidak ada masalah. Karena surga itu tidak harus nanti. Sekarang pun di bumi ada surga. Yang dikatakan baiti jannati. Ya, yang sampai sekarang kita belum selesai karena memang belum pernah dicoba untuk didiskusikan. Surga itu sebetulnya tempat atau rasa. Itu harus berbicara dengan teman-teman yang cenderung bermain tasawuf. Ya, tapi sekali lagi aku jelaskan, aku tolak pandangan kekristenan yang mengatakan Yerusalem baru itu adalah surga. Kalau memang itu surga, tolong dijawab atas dasar mana tafsirnya kok bisa ke sana. Dan ternyata yang kedua, di surga itu ada kawin mengawin. Dan berikutnya ya, ternyata sudah dikapling sama 12 suku Israel. Goyim nggak pernah masuk. Lah, kalian mau kemana nanti? Itu dari aku. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.